Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya hari ini semuanya? Iya, mudah-mudahan anak-anak sekalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, khususnya dalam beribadah kepada Allah dan belajar, dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Meskipun masih dalam keadaan gimit, ya kita tetap bersabar, tetap terus menjaga motivasi kita agar tetap terus terarah, agar tetap terus berada di jalan yang Allah ridhoi, itu dia. Jangan sampai kita terjerumus dalam kemalasan, membiarkan diri dalam sesuatu hal yang tidak bermanfaat, itu mudah-mudahannya anak-anak sekalian. Baik anak-anak, pada kesempatan majelis pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan tentang bagaimana kita bisa menuliskan cita-cita jangka pendek dan cita-cita jangka panjang. Nah, apa sih manfaatnya Ustadz? Jelas dong anak-anak. Kita hidup di dunia ini harus punya tujuan, sebagaimana Allah ciptakan manusia, menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, Nah, jadi kita juga di dunia ini harus punya cita-cita yang harus mengarahkan kita kepada Allah. Nah, tentunya Allah menjadikan kita di dunia ini tidak hanya fokus kepada ibadah saja, tetapi bagaimana dunia itu bisa menjadikan kita untuk mengarahkan diri kita untuk lebih fokus dan condong kepada Allah. Salah satunya bagaimana? Kita harus punya rencana, rencana tujuan. Nah, di sini kita akan bagi, atau anak-anak sekalian buat rencana jangka pendek, rencana jangka pendek. Misalnya nih, jangka pendeknya gimana sih Ustadz? Jangka pendeknya seperti ini. Misalnya yang pertama, buat list, tentukan prioritas atau sesuatu hal yang wajib dilaksanakan. Jangka pendeknya adalah misalnya sekarang kan baru habis pembagian rapot mid nih. Nah, kita udah tahu hasilnya, ada yang bagus, ada yang menurun, ada yang meningkat. Nah, bagaimana jangka pendek saat ini kita bisa memperbaiki nilai tersebut dengan cara lebih banyak belajar dan mengerjakan tugas-tugas dan mengumpulkan tugas-tugas yang kurang. Itu jangka pendeknya, supaya nanti ketika akhir semester 2 nilai yang kurang itu bisa tertutupi. Dan bagaimana kalau nilainya sudah bagus, tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Jangan sampai malah tidak dipertahankan malah turun, jangan sampai. Itu yang pertama, memperbaiki kekurangan apa yang telah terjadi atau apa yang telah kita dapatkan. Itu. Kemudian yang kedua, sekarang kan sudah masuk ini setoran evaluasi atau yang biasa kita sebut sekarang itu dengan pentas, penilaian tahfiz akhir semester. Nah, jadi bagaimana caranya biar kita semester ini bisa mencapai target setoran evaluasinya dengan baik? Caranya bagaimana? Dengan banyak murojaah, dengan banyak melatih kembali hafalan-hafalan yang sudah kita hafal. Itu contoh jangka pendek yang kedua. Sekarang yang ketiga, anak-anak bebas mau nuliskan. Itu hanya sebagai contoh saja Ustadz berikan. Misalnya anak-anak tadi udah memperoleh nilai dengan banyak belajar, terus menyelesaikan setoran evaluasi dengan banyak murojaah. Yang ketiga, mungkin anak-anak sekalian ingin punya uang sendiri untuk membeli sesuatu yang bermanfaat. Misalnya mau beli baju koko, beli kerudung, mau misalnya kalau ada orang di jalan ketemu orang, mau biar supaya bisa bersedekah. Nah, anak-anak punya kalau ada dapat rezeki dari orang tua, ayah bunda, boleh ditabung, Kemudian tabungannya untuk jaga-jaga untuk bersedekah kembali, karena orang yang sering bersedekah maka Allah akan lipat gandakan rezekinya. Begitu. Itu contoh, contoh jangka pendek. Kalau anak-anak mau buat rencana jangka pendek, supaya apa? Supaya nanti di semester kelas 5 ini anak-anak sekalian bisa naik kelas 6
dengan mendapatkan prestasi yang terbaik, misal dapat masuk dalam ke 11 predikat terbaik ya, tilawahnya terbanyak, dapat kategori tahfiz, menjadi pribadi yang rajin, apalagi tertib dan sebagainya. Itu jangka pendek ya, jangka yang akan kita capai dalam waktu yang dekat ya. Nah, sebentar lagi Anda mau kelas 6 nih, jadi disusun. Kemudian jangka panjangnya. Nah, jangka panjang juga penting. Tadi misalnya sudah tersusun jangka pendeknya, mau begini, kelas 5, kelas 6. Nah, tentunya kan anak-anak punya harapan untuk jauh ke depan, cita-cita, jangka panjang. Nah, misalnya anak-anak sekalian ingin anak-anak ingin menamatkan ya, atau menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. Nah, itu jangka panjang. Kemudian misalnya anak-anak ingin menjadi hafiz 30 juz. Ya, itu mungkin juga jangka panjang, misalnya butuh waktu 3 tahun ya, atau mungkin anak-anak bisa 2 tahun atau setahun bahkan ya, bisa saja, tergantung dengan kesungguhan dan kegigihan anak-anak sekalian. Itu jangka panjangnya. Terus yang kedua tadi menjadi hafiz, yang ketiga misalnya ingin membahagiakan orang tua ya, itu jangka panjangnya. Jika nanti kita sudah sukses, anak-anak sudah sukses, jangan melupakan jasa-jasa orang tua kita, karena dengan orang tua kita lah kita bisa dibesarkan, bisa menjadi seperti sekarang ini ya. Itu ya contoh 3 poin yang Ustadz menjadikan contoh kalau anak-anak ingin menuliskan jangka panjang. Tadi jangka pendek sudah, jangka panjang juga sudah. Nah, itu ya anak-anak singkat yang dapat Ustadz sampaikan. Artinya apa ya anak-anak? Ayo anak-anak mulai sekarang harus punya tujuan. Jangan bingung ya, jangan banyak melamun. Nah, jangan banyak melamun. Ayo tulis ya, sudah punya buku, sudah punya pulpen, tulis apa yang anak-anak inginkan, karena jangan sampai kita melewatkan hari ini sia-sia, atau hari ini bahkan lebih buruk dari kemarin. Harusnya bisa menjadi hari ini lebih baik dari kemarin, esok harus lebih baik dari hari ini ya. Begitu ya anak-anak. Karena apa? Anggaplah kalau kita mau ibadah, kita ingin khusyuk, kita bayangkan bahwa ini adalah sholat terakhir kita, bahwa setelah ini mungkin saja Allah mencabut nyawa kita, maka kita akan meningkatkan kekhusyuan kita, keseriusan kita dalam beribadah. Sebaliknya, jika kita ingin meraih cita-cita, anggaplah kita bekerja, bahwa kita akan hidup selamanya, kita akan bergigih, tidak akan mudah putus asa, terus berjuang. Nah, tapi ingat, kembali ke niat ya, karena perkara niat adalah sesuatu hal yang amat penting, karena niat itu atau amal itu tergantung dari niatnya ya. Dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan kemana ia hijrah. Jadi intinya, jika niat anak-anak itu bukan karena Allah, maka bisa saja yang anak-anak dapatkan itu bukan karena Allah ya, sifatnya keduniaan, dan sesuatu yang dunia adalah sementara. Namun sebaliknya, jika anak-anak bisa untuk meniatkan segala sesuatu itu hanya kembali kepada Allah, maka insya Allah kita akan kembali kepada Allah dan Rasulnya, hingga Allah bisa memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja ya anak-anak sekalian yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan majelis pagi hari ini. Ustaz mohon maaf jika ada kekurangan, dan kelebihannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, silakan anak-anak mempersiapkan pembelajarannya. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.